Bab 585. Penutup jiwa mistik. Saat formasi kehampaan bergerak, Harley langsung menghilang ke dalam dan memasuki lorong ruang hampa. Secara umum, seperti 3 sekte, setiap sekte memiliki 9 aula cabang, dan setiap aula cabang memiliki formasi kehampaan yang mengarah ke sekte utama. Formasi kehampaan semacam ini biasanya tidak dibuka. Kalaupun dibuka harus mendapat persetujuan dari markas besar. Hal ini untuk mencegah masuknya kekuatan musuh melalui formasi kehampaan di aula cabang. Oleh karena itu, jika ingin kembali ke sekte dengan bantuan formasi kehampaan di aula cabang, premis utamanya adalah segel di sisi lain markas dilepas, dan lorong ruang hampa baru dapat dibuka. Wajar saja, lorong formasi kehampaan aula cabang dengan sekte utama adalah untuk saling menyelamatkan. Aula cabang dan sekte utama dihubungkan oleh formasi kehampaan, dan hal yang sama berlaku untuk 9 lorong ruang hampa aula cabang. Semuanya ada formasi kehampaan yang mengarah ke ruang cabang utama. Tujuannya adalah juga untuk berkomunikasi satu sama lain selama masa perang. Yang namanya 9 cabang saling terhubung, inilah maksudnya. Kakek naga. Harley di lorong ruang hampa mulai memanggil naga kuno mistik sekte Zeng yang melalui tubuh bayangan. Katakan, naga kuno mistik masih tidur siang, kemudian dibangunkan oleh Harley lagi. Aku sedang dalam perjalanan ke sekte Heng Yue. Di dalam tubuhku ada jimat penipu yang menutupi aura, jimat abstrak surgawi untuk menutupi garis keturunanku, dan juga ada jimat kultivasi pertunjukan langit yang dapat mengubah tingkat kultivasi. Bisakah naga kuno mistik sekte Heng Yue mengenaliku? Bisa, naga kuno mistik berkata tanpa berpikir, dan mengatakannya dengan pasti. Serius atau tidak, Harley menjadi gelisah. Jika aku ke sana dan dikenali, mereka mungkin akan memukuliku sampai mati. Siapa yang tahu kamu akan pergi ke sekte Heng Yue? Naga kuno mistik mengutuk, kami adalah jiwa naga kuno mistik. Walaupun itu adalah bentuk jiwa, tetap bisa dengan mudah mengenali sumber jiwamu. Kamu menutupi garis keturunan, aura dan basis kultivasi, sangat efektif bagi kultivator, tetapi tidak untuk jiwa naga kuno mistik. Lalu bagaimana? Harley bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu di mana sekarang? Lorong ruang hampa. Lalu kamu nyamar jadi siapa? Naga kuno mistik bertanya lagi. Changxing, ketua aula cabang ke-9 sekte Heng Yue, Harley menjawab. Apakah ada darah Changxing? Ada, Harley segera berkata, dan dia tidak lupa untuk melihat telapak tangannya. Saat mencari ingatan Changxing, dia mengoles darah di tulang tengkorak Changxing. Seka darah Changxing di alismu, aku akan mengajarimu teknik penutup jiwa mistik. Naga kuno mistik berkata dengan santai. Aku sudah tahu, tidak ada yang tidak bisa kamu taklukkan, kakek naga. Harley menyeringai, segera menenangkan diri, bersiap menerima teknik rahasia naga kuno mistik. Segera, sejumlah besar informasi diteruskan ke tubuh asli melalui tubuh bayangannya, dan semuanya disalurkan ke lautan kesadaran Harley. Kemudian dia menyadari, karena dia masih si lorong ruang hampa, kapanpun mungkin bisa tiba di sekte Heng Yue. Ingat, teknik rahasia penutup jiwa mistik ini hanya bisa bertahan selama 3 hari. Naga kuno mistik memperingatkan, dan juga, kamu harus ingat poin terpenting, jangan melihat mata Zhen Yi, dan jangan gerakkan mata keabadian di depannya. Jika tidak, naga kuno mistik itu masih bisa mengenalimu melalui mata keabadian itu. Aku mengerti. Harley mengangguk ringan dan tenggelam dalam pemahaman. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 15 menit, Harley menghela napas dalam-dalam, perlahan membuka matanya. Ini luar biasa. Harley menghela nafas, dalam hati berkata setiap metode rahasia yang diberikan naga kuno mistik, semuanya disebut penentang langit. Yang disebut penutup jiwa mistik,
seperti namanya, adalah menutupi sumber jiwa. Adapun menggunakan darah Changsing, secara alami berpura-pura menjadi sumber jiwa Changsing, perlu diketahui, bahkan setetes darah pun mengandung roh dan jiwa, tetapi orang biasa tidak dapat menangkapnya. Tanpa pikir panjang, Harley buru-buru melihat darah Changsing berceceran di antara alisnya, lalu kedua tangannya membentuk segel, dalam hati melantunkan metode rahasia penutup jiwa mistik. Tak lama kemudian, darah yang dioles di antara alisnya menggeliat dan perlahan berubah menjadi abjadi kuno yang berbentuk naga, yang kemudian menyatu menjadi alisnya dan menghilang. Merasa sumber jiwanya ditutupi oleh kekuatan misterius, Harley menghela nafas lega. Dia sedikit takut, jadi dia bertanya kepada naga kuno mistik, jika tidak, dia bodoh-bodoh pergi ke sekte Han Yue, dan dikenali oleh jiwa naga kuno mistik di dalam tubuh Zendiyi, 10 nyawa pun tidak cukup untuk dibantai. Waktu 3 hari, tidak boleh menatap langsung mata Zendiyi, dan tidak boleh menggerakkan mata keabadian di depannya. Harley mengingat 3 poin ini, lalu berjalan keluar dari lorong ruang hampa. Setelah berjalan keluar, itu adalah sebuah istana bawah tanah yang besar dan tenang. Ketua Aula Changsing, instruktur sudah menunggu di aula utama. Begitu berjalan keluar, 2 orang tua yang menjaga formasi teleportasi itu membungkukkan badan. Apakah ketua aula yang lain sudah tiba? Harley melangkah keluar dari formasi teleportasi. Hanya menunggumu saja. Harley bersenandung pelan, lalu berjalan menuju luar istana bawah tanah. Setelah berjalan keluar dari istana bawah tanah, Harley langsung melihat sekeliling sekte Han Yue. Sekte Han Yue masih secerah dan seindah biasanya, dengan cahaya kecemerlangan di mana-mana, dan keseluruhannya diselimuti awan berkabut. 9 puncak utama yang besar masih begitu megah dan menjulang, istana dan paviliun utama masih sangat megah. Tempat ini dulunya adalah rumah, tapi sekarang dingin, membuat orang menggigil. Menarik pandangannya kembali, Harley berbalik, berjalan ke aula sekte Han Yue yang megah. Yang terlihat oleh matanya, adalah Zendiyi, yang duduk di posisi tertinggi di tengah aula. Pada saat ini, dia berbaring malas di kursi, dengan santai memutar kunci Inggris di ibu jarinya. Di depan kursinya, ada seorang murid perempuan berlutut di sana, dan memijat kakinya. Tanpa sadar, ada cahaya dingin melintas di matanya, tapi itu hanya sekilas. Meskipun niat membunuhnya terhadap Zendiyi telah mencapai tingkat yang tak terbendung, tetapi di sini, dia harus menekannya, jika secara tidak sengaja terungkap, maka tahun depan di hari ini, akan menjadi hari kematiannya. Meskipun dia percaya diri, tapi tidak sombong. Di sini adalah sekte Han Yue, jika sekte Han Yue ingin membunuhnya dan mengerumuninya, dia pasti akan mati. Menarik pandangannya dari Zendiyi, Harley melirik ke bawah, ada 4 orang duduk di setiap sisi. Mereka adalah 8 ketua aula dari sekte Han Yue, ketua aula cabang pertama, Kewindian, ketua aula cabang kedua, Sumasu, ketua aula cabang ketiga, Xavier Zong, ketua aula cabang keempat, Tony Simen, ketua aula cabang kelima, Yoda Sui, ketua aula cabang keenam, Serhantu, ketua aula cabang ketujuh, Yosegu, ketua aula cabang kedelapan, Julius Cheng. Changsing, hanya tunggu kamu saja. Begitu Harley masuk, Serhantu, ketua aula cabang ke-6, berkata dengan nada aneh. Jika tidak ingin menunggu, boleh tidak menunggunya. Harley tersenyum ringan, aktingnya masih sangat mirip. Dalam ingatan Changsing, dia berkonflik dengan ketua aula cabang ke-6, jadi dia tidak akan memberinya wajah baik. Jangan beri aku wajah tengik seperti itu. Serhantu mendengus dingin. Serhantu, apakah kamu ingin keluar dan berlatih?
Harley Ye mengambil gelas dan menyesapnya dengan main-main. Kata-katanya masih samar dan penuh provokasi. Jika ingin bertarung, ayo, mungkinkah aku takut? Ayo, sudahi. Zhenyi di posisi tinggi tersenyum main-main. Kedua ketua aula jarang bisa bertemu, tidak baik jika merusak suasana harmonis. Heng. Instruktur bahkan sudah turun tangan, jadi Serhantu dan Harley Ye secara alami tidak berani terlalu lancang. Mereka duduk kembali ke posisi semula. Ketika duduk, Kewindian, ketua aula cabang pertama, membuka mulut dan tersenyum pada Zhenyi. Instruktur, kamu memanggil kami semua kembali, apakah ada pergerakan besar? Itu tentu. Zhenyi tertawa main-main dan menggoda. Besok, 9 ketua aula cabang Sekte Zheng yang akan datang ke Sekte Hangyue untuk membahas penghancuran 9 aula cabang Sekte Qingyun. Memanggil kalian kembali karena takut mereka akan bermain trik. Seperti yang aku duga. Di bawah, mulut Harley Ye diam-diam dipenuhi dengan senyum main-main. Sekarang, benar-benar meriah. Maksudnya, Sekte Hangyue akan mencapai aliansi dengan Sekte Zheng Yang. Di sini, ketua aula cabang kedua tersenyum ringan. Bisa dibilang seperti ini. Namun, tidak mudah menghancurkan 9 aula Sekte Qingyun dalam satu tarikan nafas. Xavier Zong, ketua aula cabang ketiga, bermain-main dengan gelas anggur. Jika terjadi kesalahan, sebuah perang besar akan melanda Nanchu. 2 lawan 1, jangan bilang ketua aula ketiga tidak percaya diri. Zhenyi memandang Xavier Zong sambil tersenyum. Tentu tidak. Xavier Zong menunjukkan gigi putihnya, tidak lupa menjilat lidahnya. Aku takut tidak cukup membunuh. Begitu kata-kata ini keluar, ketua aula lainnya melakukan hal yang sama, menunjukkan tatapan garang, menjilati lidah merah mereka. Bahkan Harley Ye melakukan hal yang sama, hanya pertunjukan. Tentu saja harus totalitas. Jadi, semua ketua aula, silakan kembali dan istirahat dulu. Zhenyi tersenyum ringan, senyumnya masih sangat lucu. Aku telah memerintahkan seseorang untuk mengatur tempat tinggal kalian. Semoga semuanya bisa bermain dengan bahagia. Rupanya begitu, terima kasih instruktur. Beberapa orang berdiri satu demi satu, dengan senyum cabul di wajah mereka, ada cahaya mengerikan di mata mereka. Bersambung. Bab 586. Murid perempuan yang menyedihkan. Setelah meninggalkan aula utama, Harley Ye dibawa ke sebuah gunung kecil jauh di dalam Sekte Hangyue. Di puncak gunung adalah sebuah loteng yang elegan. Ketua aula, kedua tetua di depan loteng membungkuk hormat. Turunlah. Harley Ye melambaikan tangannya langsung, lalu mendorong pintu dan berjalan masuk ke loteng. Setiap bangunan membentuk sebuah dunia, itu adalah sebuah taman kecil. Yang terlihat oleh matanya adalah 3 murid perempuan, duduk bersila di sana dan masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang indah, dan masing-masing dari mereka disegel, tidak dapat bergerak sama sekali. Harley Ye mengerutkan kening dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Zhenyi menyiapkan semua ini untuk ketua aula cabang. Sialan. Di tempat, Harley Ye ingin mengutuk, instruktur ini benar-benar sudah keterlaluan, bisa-bisanya menangkap murid perempuan di sekte untuk melampiaskan keinginan nafsu ketua aula cabang. Tindakan seperti ini, membuat dia semakin ingin membunuh Zhenyi. Sudah begitu lama, Zhenyi sudah menjadi instruktur begitu lama, tidak tahu berapa banyak murid perempuan yang telah dilecehkan dan disiksa. Mengambil alih sekte Hangyue, perlu tindakan segera. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, jika lambat 1 hari, maka akan ada seseorang yang menjadi korban. Jika terlambat dalam jangka panjang, murid sekte Hangyue akan semakin teracuni. Di sini, 3 wanita memandang Harley Ye dengan ekspresi ngeri di wajah mereka.
mata indah mereka penuh air mata. Meskipun mereka disegel, tubuh halus mereka gemetar, seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka sepertinya tahu bagaimana akhir mereka. Hei! Sambil menghela nafas, Harley melambaikan tangannya, melepas segel dari 3 murid perempuan. Aku mohon, lepaskan kami, lepaskan kami. Segera setelah segel dilepas, ketiga murid perempuan itu berlutut di tanah, menangis dengan tragis. Mereka yang sekarang sangat rendahan. Bangunlah. Harley berkata segera, jika tidak ingin mati, tetaplah di sini dengan patuh. Keagungan di dalam kata-kata Harley membuat ketiga murid perempuan itu gemetar. Mana berani melanggar perintah, kemudian bangun dengan tergesa-gesa, dan berdiri di sana dengan gemetar, air mata terus mengalir di pipi mereka. Di sini, Harley sudah menemukan tempat duduk yang nyaman. Melihat mereka bertiga masih berdiri gemetar, dia tidak bisa menahan senyum. Duduklah. Jangan khawatir, kalian semua aman di sini. Meski begitu, ketiga murid perempuan itu menggelengkan kepala dan tidak berani bergerak. Melihat hal ini, Harley menghela nafas lagi dalam hatinya. Kalian murid dari puncak mana? Puncak Spirit. Puncak Purehar. Kami dari puncak Purehar. Salah satu murid perempuan berbaju putih berkata dengan patuh. Puncak Purehar, Harley bergumam. Kenapa tidak meninggalkan sekte Hang Yue? Harley menyesap anggur dan menatap ketiga murid perempuan itu lagi. Mendengar ini, mereka bertiga menangis. Kami semua telah diberi segel mantra, tidak bisa lari. Segel mantra. Harley hendak menyesap anggur ke dalam mulutnya, tetapi saat mendengar dua kata ini, dia mengerutkan kening dan menatap ketiga murid perempuan itu dengan mata menyipit. Di jiwa mereka terdapat segel mantra aneh yang berbentuk naga. Harley menemukan bahwa segel mantra berbentuk naga itu selalu menyerap esensi dan kekuatan jiwa. Kakek naga. Harley memanggil naga kuno mistik. Coba lihat, apakah kamu tahu segel mantra ini? Mendengar ini, naga kuno mistik mengangkat mata naganya dengan malas dan melihat ke 9 tubuh bayangan Harley, seolah-olah bisa melihat tembus melalui kontak tubuh asli dengan tubuh bayangan, untuk melihat segel mantra di jiwa ketiga wanita itu. Mantra naga kuno mistik. Naga kuno mistik hanya bisa menyipitkan matanya. Apa itu mantra naga kuno mistik? Harley bertanya dengan tergesa-gesa. Ini adalah segel mantra yang kejam, ini dilarang oleh yang maha tinggi naga kuno mistikku di masa lalu. Naga kuno mistik berkata perlahan, dengan nada suram. Mantra ini dibagi menjadi mantra utama dan sub-mantra. Mantra utama berada di dalam tubuh pelaku, dan sub-mantra ditanam di dalam tubuh korban. Begitu sub-mantra ditanam di dalam tubuh, maka bisa menyerap kekuatan jiwa dari esensi sejati korban. Melalui hubungan mantra dengan mantra, kekuatan jiwa dan esensi sejati yang diserap akan ditransmisikan ke tubuh pelaku. Ini mirip dengan tubuh bayangan dan tubuh asliku, kan? Harley menyentuh dagunya. 9 tubuh bayangan menyerap esensi bumi, dan kemudian meneruskannya ke tubuh asliku. Benar, ini tidak mudah ditangani. Harley mengerutkan kening. Tuhan yang tahu berapa banyak orang yang sudah ditanam sub-mantra. Antara aku dan dia pasti akan ada pertempuran. Ini berarti dia bisa terus-menerus menyerap esensi sejati dari korban yang ditanam sub-mantra, dan kekuatan spiritual tidak akan pernah habis. Bukanlah ini paling berbahaya? Naga kuno mistik mendengus. Kejahatan dari mantra naga kuno mistik adalah, sekali pelaku yang memakai mantra utama itu mati, mereka yang ditanam sub-mantra juga akan mati. Mendengar ini, walaupun itu Harley, alisnya juga berkerut. Jadi, jika membunuhnya, banyak orang akan dikuburkan bersamanya. Makanya, naga kuno mistik sekte-sekte Hang Yue kamu itu sangat jahat. Bahkan mengajarkan mantra terlarang kepada inang. Ini ritme yang menjengkelkan.
Lalu bagaimana menghancurkan segel mantra ini? Harley Ye buru-buru bertanya. Dia tidak ingin mengorbankan begitu banyak nyawa orang yang tidak bersalah untuk membunuh Zendi Yi. Sangat mudah, murnikan mantra utama di dalam tubuhnya. Tenaga kuno mistik berkata santai, ingat, memurnikan, bukan menghancurkan, karena itu pemurnian, tentu saja harus menyegelnya lebih dulu. Tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu atau dua orang. Berusaha menyegel inang yang kompatibelnya 90%, itu sama sulitnya dengan menaiki surga. Sialan, mata Harley Ye berkilat dingin, niat membunuh yang mengerikan membuat setiap bunga dan rumput di taman membeku menjadi terak es dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Harley Ye tiba-tiba menunjukkan niat membunuh, membuat ketiga wanita itu gemetar, dan jatuh ke tanah, seluruh tubuh gemetar, tidak berani mengeluarkan suara. Melihat ini, Harley Ye buru-buru menghentikan niat pembunuhan itu. Hei! Sambil menghela nafas, Harley Ye melangkah maju sedikit dan membantu ketiganya berdiri. Tetap di sini dengan tenang, jangan berkeliaran. Suara hangat Harley Ye mengejutkan ketiga wanita itu. Ini sedikit berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Mereka mengira ketua aula cabang akan menghancurkan mereka sampai mati, tetapi adegan seperti itu tidak muncul. Namun, mereka sangat beruntung. Mereka beruntung bertemu Harley Ye. Jika mereka bertemu ketua aula lainnya, takutnya tidak sesederhana dilecehkan saja. Di sini, Harley Ye sudah berjalan keluar. Dan bahkan setelah keluar, dia masih bisa mendengar rengekan tiga murid perempuan di dalam. Hei! Sambil menghela nafas, dia melambaikan tangannya untuk menutup pintu loteng, dan berjalan menuruni gunung selangkah demi selangkah. Pada saat ini, malam telah tiba. Murid-murid Sekte Heng Yue sudah mulai kembali ke gunung berdua tiga. Saat mereka melewati Harley Ye, mereka tidak lupa melihat dengan penasaran, karena murid biasa pada dasarnya belum pernah melihat ketua aula cabang. Tugas ketua aula cabang adalah menjaga lingkungan Sekte Heng Yue, seperti halnya para pangeran di dunia manusia awam. Harley Ye melihat sekeliling, sesekali mata keabadian akan terbuka, dan menemukan bahwa banyak murid memiliki segel mantra di dalam tubuh mereka. Tampaknya banyak murid yang masih belum sadar, tidak hanya murid, bahkan beberapa tetua juga begitu. Zendi Yi, kamu benar-benar hebat. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menekan niat membunuh yang dingin itu. Sepanjang jalan, dia melihat banyak murid yang familiar tetapi tidak begitu berkomunikasi, serta banyak wajah baru. Sepanjang perjalanan, dia juga melihat keempat penjuru. Setiap loteng memiliki panorama, paviliun senjata spiritual, paviliun harta karun, paviliun taman pustaka. Setiap puncak gunung masih seperti yang ada di dalam ingatannya, puncak Gadis Giok, puncak Purehart, puncak Tianxuan, puncak Flame. Minggir, minggir, tidak punya mata. Segera, suara berisik terdengar. Sekelompok murid datang bersama dengan beberapa murid. Semuanya sombong dan mendominasi, hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka di sepanjang jalan. Saat Harley Ye mendongak, orang-orang itu memang akrab, Fan Skong, Aiden Zuo dan Nero Jiang mereka, serta baju ungu dari gerbang luar, Chico, Heriki mereka. Mereka, sebelumnya adalah anjing rakun yang sama dengan Zendi Yi. Sekarang, Zendi Yi telah menjadi instruktor, memiliki kekuatan dan dilindungi oleh tetua agung, bahkan Andreas yang pun diusir pergi, secara harfiah bisa dibilang adalah Raja Sekte Heng Yue. Sebagai orang-orang Zendi Yi, jika mereka tidak sombong, itu rasanya aneh. Minggir, aku sedang mengataimu. Orang-orang ini benar-benar sombong. Mereka tidak tahu siapa Harley Ye, jadi mereka berani meneriaki Harley Ye. Bersambung.